Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kelancaran siswa hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk anak? Ada ya. Coba saya absen dari absen pertama. Alisa, Azam, Adik, Amalia, Amrullah, Andini, Aulia, Aura, Yuna, Aurel Karimata, Afrilita, Axel, Aidina, Bangga Kusuma, Kalista Zafira, Citra Karisma, Dimas Iswayuri, Dinita Eka Ayu, Elita, Evan Sani, Faizaria, Grizzly Oscar, Jihan Aurel, Jovika, Kirani, Lintang Giswara, Michelle Firdaus, Muhammad Iqbal, Neta Safira, Raihan Haris, Ramadia, Syafa Bunga, Syafa Selsa, Tasya Lilawati, Talita Zalfa. Sudah ya. Terima kasih anak-anak. Kalau dulu saya kuliah itu kan harus memanggil satu persatu anak didiknya. Karena apa? Bisa mengecek, oh kalian sedang bahagia apa enggak, ya sedia apa enggak, sudah siap menerima pelajaran apa enggak. Kalian bahagia hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita bahagia, kita akan mencerna ilmu pengetahuan dengan baik masuk ke dalam otak kita. Hari ini Bu Ana akan memberikan materi tentang makanan kontinental dan oriental, ya. Terutama ini salad, ya, salad Indonesia. Kalau misalkan kalian pernah makan di restoran, ada makanan pembuka, hidangan utama dan penutup. Kira-kira siapa yang pernah makan di restoran? Kalau table manner siapa? Saya. Oh ya. Makanan pembuka, contohnya apa? Makanan pembuka. Buah, bisa buah. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang berasal dari sayur? Salad, ya. Salad yang kamu ketahui yang bagaimana? Yang biasa kamu? Salad buah. Dressingnya? Mayones. Mayones saja? Sama susu kental manis. Ada toppingnya enggak? Ada. Itu kalau di restoran, makanan pembuka. Kalau kontinental itu kan ada pembuka, makan pembuka, hidangan utama dan penutup. Kalau di Indonesia kira-kira salad yang untuk pembuka apa? Salad untuk hidangan pembuka apa? Gado-gado, rujak cingur. Intinya adalah makanan itu berasal dari apa? Sayur. Ada yang dari buah-buahan juga. Dan selanjutnya Bu Ana akan berikan materi ya tentang
yaitu hidangan yang terdiri dari sayuran, daging, ikan, buah atau campuran beberapa bahan yang disajikan mentah maupun diolah yang disajikan dengan dressing atau saus. Dressing atau saus yang kamu ketahui kalau kita makan di Indonesia apa? Saus kacang. Terus apa lagi? Kecap. Terus apa lagi yang asam? Yang asam biasanya mengandung apa? Lemon atau bisa menggunakan cuka. Salad ini berasal dari bahasa Latin herba salanta, ya, herba salanta. Ya, salad biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka yang bertujuan untuk pembangkit selera makan. Jadi pembuka itu tidak berat dulu, yang ringan-ringan dulu supaya selera makan kita akan bertambah nantinya. Kalau di Indonesia, salad digunakan sebagai hidangan untuk selingan dengan bumbu khas Indonesia berupa sambal dan saus kacang. Tadi ada yang menyebutkan gado-gado. Ada saus kacangnya, ada sambalnya, ya. Jadi kalau saus kacang saja tidak ada sambal, nanti rasanya akan hambar, ya. Kalau yang suka pedas. Nah, kita lanjutkan. Ini komposisi salad. Jadi salad itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah underliner atau alas atau dasar. Kalau kalian biasanya apa yang digunakan untuk underliner atau alasnya? Sayuran apa? Selada. Contohnya itu. Ya, underliner ini untuk mendukung penampilan yang menarik pada salad dan mendukung struktur secara keseluruhan pada salad. Selanjutnya adalah body atau bagian utama. Ya, bagian utama dari salad yang terdiri dari berbagai macam bahan, yaitu karbohidrat, protein, dan serat. Kalau di menu gado-gado kira-kira karbohidratnya apa? Kentang. Kentang. Terus apa lagi? Protein. Tahu, tempe. Protein apa? Termasuk protein apa? Nabati. Ada lagi protein hewani? Telur. Ya, telur itu protein hewani. Dan serat. Kalau serat apa? Sayur-sayuran. Ya. Yang ketiga adalah dressing atau saus. Ya. Ini memberikan rasa pada salad. Kalau misalkan sayur-sayuran, buah-buahan, tidak ada dressingnya, tidak ada sausnya, rasanya bagaimana? Hambar. Kalau ibarat kita seperti apa ya? Tanpa rasa ya, garam nggak ada, gula nggak ada, hambar. Ya. Ini untuk menyatukan semua komponen pada salad ya, fungsinya dressing. Ya, berupa saus, sambal, dan bumbu. Yang terakhir adalah garnish. Garnish itu adalah artinya apa? Hiasan. Hiasannya apa? Potongan cabai, timun, tomat. Ya, jadi memberikan warna. Ibarat seorang perempuan ada lipstiknya. Ya, kalau perempuan berlipstik ada blush on itu kan apa? Menambah daya tarik. Juga garnish ini dia juga memberikan hiasan, memberikan daya tarik pada makanan, ya. Selanjutnya adalah karakteristik salad Indonesia, yaitu terdiri dari berbagai macam sayur atau buah, mentah atau direbus. Kalau mentah contohnya apa? Menunya dari yang ini sayur dari gado-gado misalkan, mentah apa? Selada, ya selada. Kalau yang direbus, menu pecel misalkan apa? Kecambah, kacang panjang, sawi, bisa ya. Terus yang kedua, saus yang digunakan saus kacang, saus gula, kecap, dan kuah cuka. Yang ketiga, sering disajikan bersama makanan pokok seperti lontong dan ketupat. Nah, jenis dressing atau saus salad, saus gula merah, saus cuka, perasan jeruk nipis. Yang kedua, sambal kacang, sambal petis, sambal bawang, dan sambal baja. Yang ketiga, bumbunya berupa bumbu kelapa dan bumbu rujak.
Ya, ini pengelompokan salad Indonesia yaitu berdasarkan jenis hidangannya. Yang pertama adalah asinan, yaitu sayuran atau buah yang direndam dalam larutan cuka atau garam. Ya, contohnya asinan Bogor, asinan Jakarta, atau asinan kedondong. Yang kedua, ini adalah rujak berasal dari buah-buahan dengan saus pedas manis. Contohnya rujak manis, rujak buah. Dan yang ketiga adalah hidangan sayur berbahan dasar sayuran dengan bumbu kelapa dan bumbu kacang. Kalau kalian pernah makan sayuran dengan bumbu kelapa itu apa? Apa? Kura-kura, betul. Kalau yang mentah apa? Kalau yang mentah, ada yang pernah makan sayuran mentah tambah campuran kelapa? Terancam, ya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan teksturnya. Ya, tekstur itu apa? Kekenyalan. Ya, kekenyalannya adalah jenis salad berdasarkan tekstur. Salad masak, jadi ada kura-kura kecil, ya. Terus salad mentah, ada lalapan, ada terancam, ada karedok. Terus selanjutnya salad kombinasi masak dan mentah. Ini contohnya gado-gado, tahu campur, dan ketoprak. Ya, yang ketiga berdasarkan konsistensi cairnya. Ya, jadi cair atau kental. Ya, berkuah. Yang pertama adalah berkuah. Contohnya adalah asinan Jakarta, asinan Bogor, dan asinan kedondong. Ya, yang kedua tidak berkuah. Ini apa contohnya? Gado-gado dan urapan. Ya. Nah, ini contoh menu salad Indonesia. Ya. Sementara ini yang kalian tahu kan apa? Salad buah saja, ya. Jadi negara kita itu sangat kaya akan bahan pangan. Jadi manusia, ya, orang Indonesia itu mencari cara, oh bagaimana ya sayuran ini, buah ini disatukan supaya rasanya enak, terus harga murah misalnya kalau dijual, terus kandungan gizinya juga memenuhi kebutuhan kita. Itu dibuatlah makanan khas daerah masing-masing. Ada paredok, ada gado-gado, ada pecel dan sebagainya. Ya, kita harus bisa memanfaatkan apa? Tentang apa? Bahan pangan yang ada di negara kita. Anak-anak, sekarang Bu Erna punya tugas untuk kalian, ya. Kira-kira ada yang tanya nggak masalah yang tadi, yang saya sampaikan tadi? Ada nggak? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, hari ini Bu Erna punya kertas, ya. Punya kertas ini nanti saya bagikan pada setiap kelompok, ya. Karena Bu Erna suka warna-warni, ya. Jadi kalau misalnya kalian mencatat untuk mata pelajaran Bu Erna, nanti nggak usah pakai pulpen hitam saja. Saya suka dengan warna-warni, ya, supaya kita hidupnya berwarna-warni, ya, bahagia, gitu ya. Ya, setiap kelompok tolong ini diterima dulu, ya. Kelompok sini. Kelompok yang lain. Kelompok belakang. Sudah cukup kertasnya? Sudah, ya. Nah, setelah itu Bu Erna punya amplop. Ini 5 amplop, ya. Tugas kalian nanti, ya, mencocokkan antara kertas satu dengan yang lain yang sudah saya potong di sini sesuai dengan materi salad yang tadi saya berikan, ya. Silakan dibuka, dicocokkan dan ditempelkan di kertas itu, ya. Silakan buka jari dulu. Kalau yang belakang. Nah, untuk menempelnya saya punya ini lemnya. Kalau yang satu kelompok ini yang belum dapat
adalah tulislah jenis salad apa yang ada di lembar kerja kalian. Ya, sudah paham ya? Yang kedua, sayuran apa saja yang dipakai dalam pembuatan menu di tugas LKPD kalian. Yang ketiga, dressing atau saus apa yang digunakan dalam menu tersebut. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan dulu selama 25 menit ya. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan ke depan kelas ya. Ini kertasnya belum tulis yang uraian. Ya, ada dapat kertas baru nanti di DT ya. Ada yang belum dapat kertas? Berapa kelompok yang belum dapat kertas? 1. Kasih mana ya? Yang mana? Uraiannya
Di atasnya ditulis ya kelompok berapa. Ya, 1, 2, 8. Ya, ditulis di situ. Yang di sini, ya. Kalau misalkan termasuk karat apa? Ya. Di sini cuma nakal. Kan ini di bawah, terus ini dibacakan. Ya. Ya. Yang mudah kalian aja. Jadi yang sudah kalian tempel itu harus diuraikan. Jadi salah apa yang ada di situ, salah letak, salah mata. Yang ini, yang kita tempel di sini. Ya, ya. Jadi bukan yang ya boleh, ada yang kita ada yang masak, ada yang kombinasi. Ya, ya. Berapa aja? Ya, yang konsumsi
Ya, sudah selesai. Anak saya. Yang kertasnya itu lagi siapa? Kalau misalkan kurang bisa.
nggak mau pakai ini.
dulu ya. Silakan Pak Nofar. Silakan. Mulai tolong didengarkan presentasi dari kelompok 4. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan saya Ramani Aurelia Putri dari panggil Aurel absen 29 dari kelas 3. Bersama partner saya. Amrul Kemawan absen 4. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis salat apa saja yang kami dapat melalui surat tadi yang diberikan oleh Bu Erna. Yang pertama kami mendapatkan rujak judi, yaitu makanan khas dari DKI Jakarta berisi sayuran timun, selada, mie, tahu, judi atau cumi-cumi yang dikeringkan, dan sambal kacang. Yang kedua kami mendapat salad bubur Prambanan, makanan khas dari Bali berisi sayuran yaitu kangkung, bayam, kacang panjang, dan kecambah. Dan juga ada jagung pisang dan bumbu. Yang ketiga ada rujak penangkin, yaitu makanan berasal dari khas DKI Jakarta berisi sayuran kacang panjang, toge dan selada, kentang, tahu, tempe, lontong, telur, dan saus kacang yang ditambahi ebi dan cuka. Selanjutnya kami mendapatkan lonteng, yaitu makanan dari khas Jawa Barat berisi sayuran rebus yaitu bayam, kacang panjang, kol dan toge, ada lontong juga, tahu, tempe, dan saus kacang. Yang selanjutnya ada ketoprak, yaitu makanan khas dari DKI Jakarta. Isinya ada tahu, bihun, toge, ketumbar, dan saus kacang, serta disajikan dengan ketupat putih. Selanjutnya kami mendapatkan gohu ikan, yaitu makanan yang berasal dari Maluku Utara yang terdiri dari ikan mentah, bawang merah, cabai, kemangi, dan perasan jeruk nipis. Selanjutnya ada selada bangka, yaitu makanan yang berasal dari Bangka Belitung yang terdiri dari sayuran, ada selada, tauge, dan kacang panjang. Ada juga tahu, bihun, dan saus kacang dengan rasa ebi. Yang terakhir kami mendapatkan salad lawar, yaitu makanan berasal dari Bali berisi kacang panjang, daging suwir kelapa parut, dan bumbu yang memiliki ciri khas pada bumbunya dicampur dengan darah daging hewan yang digunakan penyajiannya dengan jeruk nipis dan bawang goreng. Sekian diantaranya itu jenis-jenis salad yang kami dapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan soal uraian oleh partner saya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis salad Indonesia yang kami uraikan. Yang pertama ada rujak judi, kedua gado-gado, ketiga ketoprak, keempat rujak pengantin, kelima lotek, dan terakhir selada bangka. Kemudian ada jenis sayuran yang digunakan pada rujak judi yaitu timun dan selada. Pada gado-gado sayurannya yang terdapat pada gado-gado adalah kangkung, bayam, kacang panjang, dan toge. Kemudian pada ketoprak hanya terdapat sayuran toge saja. Pada rujak pengantin terdapat sayuran kacang panjang, selada, dan toge. Pada makanan lotek terdapat sayuran bayam, kacang panjang, kol, dan toge. Yang terakhir selada bangka terdapat sayuran selada, toge, dan kacang panjang. Kemudian dressing dari masing-masing salad. Yang pertama rujak judi adalah sambal kacang, gado-gado juga sambal kacang, ketoprak
terakhir saus kacang dengan enggak lotek hanya saus kacang saja, dan yang terakhir selada bangka, saus kacang yang diberi ebi. Kemudian pengalaman saya mencoba makanan ketoprak rasanya sangat enak karena bumbu yang dipakai merupakan bumbu saus kacang yang masih segar dipadukan dengan sayuran dan isian lainnya. Bumbu ketoprak itu sangat lezat karena benar-benar halus. Itu saja yang saya sampaikan dari uraian saya. Terima kasih. Sudah mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 4 tadi? Mungkin ditanyakan. Oh, tadi ketoprak itu rasanya gimana? Pedas, manis, asin, gurih, atau bagaimana? Ayo. Ada yang pernah mencoba? Rasanya gimana? Ayo, Pak. Manis. Manis. Manis ya? Gurih ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas teman-teman semuanya. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Selsa dan juga saya Talita untuk mewakilkan kelompok 3 mempresentasikan mengenai salat-salat Indonesia. Sebelumnya biar kita semangat, yuk kita jargon dulu. Kalau aku bilang generasi muda Indonesia, teman-teman bisa bilang hidup sehat dengan salad. Kita mulai ya. Generasi muda Indonesia, hidup sehat dengan salad. Sekali lagi ya. Kompak ya. Generasi muda Indonesia, hidup sehat dengan salad. Baik, saya akan membacakan salah jenis salad yang kita dapatkan. Yang pertama ada karedok. Karedok adalah salad yang berasal dari daerah Jawa Barat, berisi sayuran mentah seperti kacang panjang, kol, toge, terong, dan mentimun. Dihidangkan bersama saus kacang dengan rasa keju yang kuat. Yang kedua adalah asinan Bogor. Asinan Bogor adalah makanan khas Bogor yang terdiri dari sayuran atau buah seperti kubis, toge, sawi, wortel, dan timun yang direndam dalam larutan cuka dan kuah cair dari seripati cabai merah. Yang ketiga adalah asinan Jakarta. Asinan Jakarta adalah makanan khas DKI Jakarta yang terdiri dari sayuran seperti kubis, toge, sawi asin yang direndam dalam larutan cuka dan garam. Disajikan dengan saus kacang dan kerupuk merah. Yang keempat ada rujak cingur. Rujak cingur adalah khas makanan dari Jawa Timur, yaitu di kota kita nih teman-teman, yaitu di Malang. Yang terdiri dari sayuran seperti toge, kacang panjang, kangkung, dan juga buah-buahan seperti pengkolang dan nanas. Lalu ditambahkan dengan cingur dan saus petis. Yang kelima ada pecel. Pecel berasal dari daerah Jawa Timur, berisi sayuran rebus seperti kangkung, kacang panjang, dan juga toge, dan dihidangkan dengan saus kacang dengan perasan daun jeruk yang membuat rasanya semakin kuat. Biasanya juga ditambahkan dengan kerupuk rempeyek. Yang terakhir adalah rujak bebek. Rujak bebek adalah salad yang berasal dari DKI Jakarta yang berisi ubi kuning, bengkoang, jambu kancing, kedondong, nanas, pisang, yang dihancurkan dengan cara ditumbuk, kemudian diberi saus yang terbuat dari gula merah, sehingga rasanya manis dan juga gurih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik salad-salad yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah gado-gado yang berasal dari Jawa Barat. Gado-gado ini adalah hidangan sayur yang memiliki tekstur kombinasi masak dan mentah serta tidak berkuah. Sayuran yang digunakan adalah kangkung, bayam, kacang panjang,
dan tidak berkuah. Sayuran yang digunakan adalah kacang panjang, kol, toge, terong, dan menti. Sedangkan dressingnya adalah saus kacang. Dan yang ketiga adalah pecel yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pecel adalah hidangan sayur yang memiliki tekstur salad masak dan tidak berkuah. Sayuran yang digunakan adalah kacang panjang, bayam, toge, dan kangkung. Sedangkan dressingnya adalah saus kacang. Kemudian yang keempat adalah asinan Bogor yang berasal dari Bogor. Asinan Bogor adalah hidangan asinan yang memiliki tekstur salad kental dan berkuah. Sayuran yang digunakan adalah kubis, toge, sawi asin, wortel, dan timun. Dressingnya adalah larutan cuka dan garam serta saus kacang. Yang kelima adalah asinan Jakarta yang berasal dari DKI Jakarta. Asinan Jakarta ini merupakan hidangan asinan yang memiliki tekstur salad kental dan berkuah. Sayuran yang digunakan adalah kubis, toge, dan sawi asin. Dressing yang digunakan juga hampir sama dengan asinan Bogor, yaitu larutan cuka dan garam serta saus kacang. Kemudian yang keenam adalah rujak bebek dari DKI Jakarta. Rujak bebek merupakan hidangan rujak yang memiliki tekstur kombinasi masak dan mentah dan tidak berkuah. Buah yang digunakan adalah ubi kuning, bengkuang, jambu kancing, kedondong, nanas, dan pisang batu. Dressing yang digunakan saus gula merah, kacang tanah, jeruk nipis, terasi, dan cabai. Dan yang terakhir adalah rujak cingur yang berasal dari Surabaya. Rujak cingur adalah hidangan rujak yang memiliki tekstur kombinasi masak dan mentah dan tidak berkuah. Sayuran yang digunakan adalah toge, krai, kacang panjang, dan kangkung. Sedangkan dressingnya adalah saus. Baik, yang terakhir saya akan menceritakan pengalaman teman kami yaitu Yusron yang memasak dan juga memakan jenis salad Indonesia yaitu pecel. Pada hari Minggu, Yusron membantu ibunya untuk memasak. Yusron membantu ibunya untuk memasak pecel. Jadi pecel ini makanan dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Bahan-bahannya juga sangat mudah untuk dicari, bisa dicari di pasar. Seperti sayur-sayuran yaitu kacang panjang, bayam, toge, kangkung. Lalu dengan bumbu kacangnya biasanya dijual secara instan. Lalu kita tinggal merebus sayur-sayurannya dan juga mencairkan bumbu kacang instan. Di sini Yusron dan ibunya membagi tugas. Ibunya yang merebus sayur-sayuran dan Yusron yang Kita ya, ibunya ya. Lalu setelah itu pecelnya dihidangkan dengan nasi, lalu diberi sayur-sayurannya, lalu diberi bumbu kacangnya dan juga dimakan dengan rempeyek. Yusron itu sebenarnya tidak suka sayur, namun karena pecel ini dihidangkan dengan bumbu kacang yang sangat menarik, sehingga Yusron jadi suka. Jadi untuk teman-teman yang mungkin adik-adiknya kurang suka sayur, tapi kan sayur itu kaya ya akan gizi. Jadinya kalau kita nggak makan sayur, kita jadi kekurangan gizi. Gimana caranya untuk kita mengatasi hal tersebut? Dapat dilakukan dengan mengonsumsi salad-salad yang ada di Indonesia karena dihidangkan dengan bumbu-bumbu yang menarik. Tepuk tangan. Ada solusi ya ketika kita sulit untuk makan sayur, caranya seperti yang dikemukakan pemerintah tadi ya. Ada yang nggak suka sayur? Suka semua. Baik, kita jargon sekali lagi ya. Generasi muda Indonesia hidup sehat dengan salad. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Baik, sebelumnya dengan untuk kita sebagai perwakilan dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Jovita Surabalia dengan kartu saya. Di sini kami sudah mendapatkan beberapa jenis makanan dari amplop yang sudah diberikan tadi. Yang pertama ada gado-gado, karedok, pecel, rujak cingur, asinan
mungkin dari kita banyak yang lebih familiar dengan gado-gado, karedok, pecel, dan rujak cingur. Dan mungkin masih ada yang kayak belum kenal atau anti mainstream dengan asinan Jakarta, asinan Bogor, dan rujak pecel. Oleh karena itu, di sini kami ingin menjelaskan secara rinci dengan apa kandungan, lalu apa isi sayuran dan juga dressingnya. Yang pertama dari gado-gado. Nah, gado-gado ini merupakan sayuran rebus yang isinya itu dominan dengan makanan yang sudah matang. Nah, isinya ada kangkung, bayam, kacang panjang, kentang, dan tahu tempe. Nah, untuk jenis hidangannya itu merupakan hidangan sayur dengan dressing saus kacang. Nah, yang kedua adalah karedok. Karedok ini merupakan makanan yang hampir sama dengan gado-gado, namun bedanya ada sayur mentahnya, yaitu ada kacang panjang, kol, dan toge. Nah, untuk jenis hidangannya ini merupakan hidangan sayur, salad mentah, dan tidak berkuah dengan dressing saus kacang. Nah, untuk pecel adalah sayuran rebus sama seperti gado-gado. Mungkin hanya berbeda dalam isinya saja. Kalau misalkan isinya dari pecel merupakan kacang panjang, bayam, dan toge dengan jenis hidangan sayur, salad masak, dan tidak berkuah dengan dressing saus kacang. Ya, untuk rujak cingur sama seperti pecel, gado-gado, dan mungkin makanan rebus, cuma mungkin berbeda dengan isi dan rasa menunya. Kalau misalkan rujak cingur ini merupakan bukan hanya sayur saja, tapi mungkin ada kayak karbohidrat seperti tempe, mungkin ada cingur, dan lain-lain. Kalau misalkan isinya ada toge, kacang panjang, mungkin ada nanas juga. Hidangannya ini merupakan hidangan rujak dengan kombinasi masak dan mentah, dan juga tidak berkuah dengan dressing saus petis. Sebenarnya yang pertama gado-gado ini berasal dari DKI Jakarta, karedok berasal dari Jawa Barat, pecel berasal dari Jawa Timur, dan rujak cingur merupakan Jawa Timur juga. Sekarang untuk asinan Jakarta akan dijelaskan oleh Pak Dosen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asinan Jakarta. Asinan Jakarta adalah makanan yang terdiri dari sayuran yaitu kubis, tauge, sawi asin yang direndam dalam larutan cuka dan garam. Disajikan dengan saus kacang dan kerupuk merah. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri ada sayuran dan buah seperti tauge, kacang panjang, Lalu untuk selanjutnya ada asinan Bogor. Asinan Bogor yaitu makanan khas Bogor yang terdiri dari sayuran atau buah seperti kubis, tauge, sawi asin, wortel, dan timun yang direndam dalam larutan cuka dan kuah cair dari saripati cabai merah. Untuk bahan-bahannya sendiri adalah sayuran yang direndam yaitu kubis, tauge, sawi asin, dan wortel. Untuk jenis hidangannya ada asinan, salad mentah, dan juga berkuah. Untuk dressingnya adalah saus kacang. Selanjutnya ada rujak bebek. Berasal dari DKI Jakarta, berisi ubi kuning, bengkuang, jambu kancing, kedodong, dan nanas, pisang batu yang dihancurkan dengan cara ditumbuk, kemudian diberi saus yang terbuat dari gula merah, kacang tanah, jeruk nipis, terasi, dan juga cabai. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri ada ubi kuning, bengkuang, dan kedodong itu yang ditumbuk. Lalu untuk jenis hidangannya itu rujak, salad mentah, dan juga tidak berkuah. Untuk dressingnya adalah saus yaitu gula merah dan kacang tanah serta jeruk nipis. Lalu yang terakhir, mungkin dari kalian ada yang kayak mungkin belum familiar sama gado-gado, asinan Bogor, dan mungkin gimana sih rasanya? Kalau misalkan gado-gado, karedok, pecel, dan rujak cingur atau bahan-bahannya itu dari kacang, itu memiliki cita rasa yang cenderung manis, asin, dan pedas. Berbeda dengan asinan Bogor karena dressingnya itu seperti kayak cuka dan pedas atau cabai, mungkin cita rasanya itu cenderung seperti asam dan juga pedas. Dan juga rujak bebek itu sama, ada campuran terasi, cabai, dan jeruk nipis, jadi cenderung seperti asam, manis, dan pedas. Kalau misalkan asinan Jakarta ini disajikan dengan saus kacang dan bumbu merah, jadi rasanya cenderung manis dan pedas. Itu pengalamannya. lalu untuk pengalaman pada kelompok kita, mungkin beberapa anggota kelompok kita itu pernah memakan seperti rujak cingur, gado-gado, dan juga pecel. Terus di salad Indonesia itu memiliki rasa yang khas karena rata-rata dengan saus kacang, lalu dengan saus petis dan juga lain-lain. Kita senang karena masih bisa makan makanan khas Indonesia yaitu
berikutnya adalah jenis-jenis salad berikut ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada. Ada. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berdua merupakan perwakilan dari kelompok 2. Saya Isdin Askar Pribliwanto dan partner saya akan menjelaskan tentang salad. Nah, kalau tadi kan tahu itu salad kayak salad sayuran, buah-buahan yang biasanya di restoran untuk hidangan berbuka. Tapi di Indonesia karena kayanya akan makanan yang ada di Indonesia itu mereka melakukan inovasi untuk membuat hidangan salad campuran agar kayak hidangan makanan yang ada di Indonesia itu menjadi semakin enak dan enak dikombinasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Jenis-jenis salad yang kami dapat dari akun yang diberikan oleh BNN adalah yang pertama adalah rujak bebek. Rujak bebek berasal dari DKI Jakarta, berisi ubi kuning, bengkuang, jambu, kancing, kedondong, nanas, pisang baru yang dilanjutkan dengan cara ditimbuk kemudian diberi saus yang terbuat dari gula merah, kacang tanah, jeruk nipis, terasi, dan cabai. Kedua ada pecel berasal dari daerah Jawa Timur yang berisi sayuran rebus, ada panggang, kacang panjang, dan saus kacang dengan rasa kecil yang kuat dibandingkan dengan tempe. Ketiga ada asinan bogor. Asinan bogor berasal dari Bogor yang terdiri dari sayuran atau buah, contohnya daun kubis, toge, sari, asin, wortel, dan timun yang direndam dalam larutan gula dan kuah cair dari saripati cabai merah. Ketiga ada asinan Jakarta yang berasal dari DKI Jakarta yang terdiri dari sayuran kubis, toge, sawi, yang direndam dalam larutan gula dengan garam. Disajikan dengan saus kacang dan bumbu merah. Yang kelima ada gado-gado yang berasal dari DKI Jakarta, berisi sayuran besar dan rebus, tahu, tempe, telur, dan saus kacang lengkap. Dihidangkan dengan mie. Yang keenam ada karedang yang berasal dari daerah Jawa Barat, berisi sayuran merah, kacang panjang, kol, toge, melon, dan timun. Dihidangkan bersama saus kacang dengan rasa kencur yang sangat enak. Nah, berikutnya adalah deskripsi yang lebih spesifik tentang salad Indonesia. Yang pertama adalah rujak bebek. Rujak bebek ini berasal dari DKI Jakarta yang merupakan jenis salad yang rujak dan juga kombinasi salad mentah dan juga salad masak. Terdiri dari sayuran seperti ubi kuning, jambu kancing, bengkoang, kedondong, nanas, dan juga pisang batu. Dressing atau sausnya adalah saus yang terbuat dari gula merah, kacang tanah, jeruk nipis, dan juga terasi maupun cabai. Yang kedua adalah pecel, yang biasanya dibeli di depan sekolah. Pecel ini memiliki rasa yang khas dari sayurannya yaitu kacang panjang, toge, bayam, dan juga kangkung. Pecel ini merupakan jenis salad matang dan merupakan jenis salad hidangan sayur yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dressing atau sausnya adalah saus kacang. Yang selanjutnya adalah asinan Bogor. Asinan Bogor ini merupakan jenis asinan yang merupakan jenis salad mentah dan berkuah. Ini merupakan asal dari Jawa Barat. Sayurannya yaitu kubis, toge, sawi asin, wortel, dan juga timun. Dressing atau sausnya adalah kuah cair dari saripati cabai merah. Yang selanjutnya adalah asinan Jakarta. Asinan Jakarta ini merupakan jenis salad mentah berkuah yang berasal dari DKI Jakarta dengan sayurannya yaitu kubis, toge, dan juga sawi asin yang seluruh bahannya itu direndam dalam larutan cuka dan juga garam. Untuk dressing atau sausnya itu merupakan saus kacang.
Yang kelima ada gado-gado yang merupakan hidangan sayur dengan jenis salad kombinasi mentah dan juga salad kombinasi mentah dan juga masak yang berasal dari DKI Jakarta. Yang merupakan sayurnya ini ada banyak ya guys. Ada kangkung, bayam, kacang panjang, toge, kentang, tahu, tempe, lontong dan juga telur. Yang seluruh bahannya itu direbus dan dressing atau sausnya itu merupakan saus kacang. Dan yang terakhir atau yang keenam ada karedok. Karedok ini merupakan jenis hidangan sayur yaitu jenis salad mentah yang berasal dari Jawa Barat. Sayurannya ada kacang panjang, terong, kol, toge dan juga mentimun yang dihidangkan secara mentah dan menggunakan dressing maupun saus kacang. Guys, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Yang kurang jelas? Tidak ada. Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dan panggil saya Kusma Prawira. ini kami adalah perwakilan dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan tentang salad di Indonesia. Dari akun yang kami berbagi, kami akan presentasikan beberapa salad. Yang pertama yaitu rujak, yaitu makanan yang berasal dari Jakarta, berisi di kuning, bambu kuang, jambu kancing, garam, ampas, pisang batu yang dihancurkan dengan cara ditumbuk, kemudian diberi saus yang terbuat dari bawang merah, kacang merah, jeruk nipis, terasi dan tape. Yang kedua yaitu cacing, yaitu makanan khas Jawa Timur yang terdiri dari sayuran seperti toge, rai, kacang panjang, kangkung, buah yaitu bengkong dan nanas, lalu timun dan saus petis. Yang ketiga yaitu asinan Jakarta, adalah makanan khas Jakarta yang terdiri dari sayuran seperti kubis, tauge, sawi, asin yang direndam dalam parutan cuka dan garam dengan saus kacang dan kerupuk merah. Yang keempat yaitu pecel, itu makanan yang berasal dari daerah Jawa Timur, berisi sayuran rebus seperti kangkung, kacang panjang dan toge, dan saus kacang dengan rasa daun jeruk yang kuat, dihidangkan dengan rempeyek. Yang kelima yaitu asinan Bogor, yaitu makanan khas Bogor yang terdiri dari sayuran atau buah seperti kubis, tauge, sawi asin, wortel, dan timun yang direndam dalam parutan cuka dan buang air dari saripati cabai merah. Yang keenam yaitu gado-gado yang berasal dari daerah Jawa Barat, berisi sayuran merah seperti kacang panjang, kol, tauge, terong, dan timun, dihidangkan bersama saus kacang dengan rasa kencur yang kuat. Yang terakhir yaitu karedok yang berasal dari daerah Jakarta, berisi sayuran segar dan rebus, tahu, tempe,
dihidangkan dengan emping. Oke, selanjutnya penjelasan yang lebih spesifik tentang jenis salad yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rujak cingur. Rujak cingur adalah termasuk jenis rujak yang tidak berkuah. Isi dari rujak cingur tersebut adalah sayur, tauge, serai, kacang panjang, kangkung, buah bawang, nanas, dan cingur. Kemudian rujak cingur yaitu diberi dengan saus petis dan bumbu kacang yang rasanya itu dominan lebih ke gurih, pedas, dan tidak asam temannya. Kemudian untuk beragusnya itu dan kandungannya itu mengandung karbo, protein, dan serat. Kemudian yang kedua adalah asinan Jakarta. Asinan Jakarta termasuk jenis salad yang berkuah atau jenis salad yang dominan kerasa asin. Isinya asinan Jakarta adalah kubis, tauge, dan sawi asin. Asinan Jakarta memiliki saus kacang yang dominan lebih ke pedas, kemudian pedas, kemudian gurih dan asin dari isinya. Kemudian untuk garnisnya yaitu kerupuk merah dan kandungannya yaitu mengandung karbo, protein, dan vitamin. Kemudian yang ketiga adalah pecel. Pecel adalah termasuk jenis salad masak. Sayuran yang terdapat pada pecel adalah sayur rebus kacang, kacang panjang, bayam, tauge, dan kangkung. Pecel memiliki saus yang sama seperti hampir mirip seperti rujak cingur ya, adalah saus kacang yang berdominan pedas, gurih, dan sedikit asin. Kemudian untuk garnisnya adalah rempeyek dan tempe. Kemudian kandungannya adalah mengandung karbohidrat dan protein. Yang keempat adalah asinan Bogor. Asinan Bogor kurang lebih sama seperti asinan Jakarta. Ya, mereka termasuk jenis asinan, dan yang kedua asinan Bogor adalah termasuk jenis asinan yang berkuah. Dan isinya adalah tauge, kubis, sawi asin, dan timun. Dan bedanya asinan Jakarta dan asinan Bogor adalah asinan Jakarta tidak memiliki timun dan asinan Bogor memiliki timun. Kemudian untuk saus kacang dari asinan Bogor adalah saus kacang yang berkuah dengan dominan yang pedas, asin, dan gurih. Kemudian untuk garnisnya adalah kacang goreng, dan kandungan dari asinan Bogor adalah mengandung karbo dan protein dan serat. Kemudian yang kelima adalah kare-gado. Kare-gado termasuk jenis kombinasi dari salad mentah dan salad masak. Isi dari kare-gado itu adalah sayuran rebus, kangkung, kacang panjang, tauge, kentang, dan tahu. Biasanya kare-gado mirip-mirip dengan pecel, yaitu dengan saus kacang yang lebih dominan. Saus kacang dengan dominan gurih, pedas, dan asin. Kemudian untuk garnisnya adalah kerupuk, dan kandungannya adalah protein, lemak, karbo, dan vitamin. Yang keenam adalah kare-gado. Kare-gado termasuk hidangan sayur yang hampir mirip seperti kare-gado. Isi dari kare-gado adalah sayuran mentah seperti kacang panjang, kol, tauge, terong, dan timun. Kare-gado memiliki bumbu yang sama seperti kare-gado dan pecel, yaitu saus kacang dengan tidak berkuah yang berdominan rasanya asin, gurih, dan pedas. Untuk kandungan isi dari kare-gado adalah karbo, mineral, protein, dan lemak. Dan biasanya garnis dari kare-gado adalah irisan wortel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan presentasi hari ini dengan baik, terus kreatif ya, kalian membuat
biasa-biasa di balik materi yang saya kasihkan tadi ya. Mungkin ada yang kurang jelas dari presentasi temannya tadi. Oke ya, sudah jelas semua ya bahwa di Indonesia, di negara kita itu banyak sekali bahan pangan ya, kaya raya akan bahan pangan sehingga dimodifikasi menjadi makanan-makanan khas daerah yang rasanya tentu saja tidak kalah dengan makanan di luar negeri. Jadi pilih makanan yang enak tapi sehat, terutama di masa pertumbuhan kalian pada saat ini ya. Jadi serat, vitamin, mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Gimana untuk belajar hari ini? Menarik apa enggak? Menarik. Coba sekali lagi yang tadi ada jargon makan sehat tadi, silakan maju ke depan memimpin teman-temannya ya. Masih ingat teman-teman? Masih. Generasi muda Indonesia Hidup sehat dengan salat. Terima kasih untuk kelompok. Sudah sama dengan baik. Terus untuk materi selanjutnya kita akan membuat akan datang ya, kita membuat perencanaan praktek. Jadi kalian akan membuat menu-menu yang kita sampaikan tadi di materi salat hari ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.